Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu dalam renungan harian GP Grace Pangkal Pinang. Kiranya kita semua dalam keadaan yang baik dan kita bersyukur karena Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan yang senantiasa memelihara kami. Dan pagi hari ini kami boleh kembali bangun, menikmati hari yang baru. Kami rindu untuk kami terus dituntun oleh kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami sungguh-sungguh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk melakukan firman-Mu dan kami rindu untuk terus bertumbuh di dalamnya. Oleh sebab itu Tuhan, tuntunlah kami supaya kami mengerti, memahami firman yang sebentar kami akan renungkan bersama-sama. Roh Kudus pimpinlah, Roh Kudus bimbinglah kami. Kami juga menyerahkan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Kiranya Tuhan memakai dan melayakkannya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Suatu ketika seorang anak mendapatkan hadiah dari papanya. Lalu anak ini langsung mengambil hadiah itu dan berlari untuk segera membuka hadiahnya. Ketika mamanya melihat, lalu mamanya menegur anak ini. Loh dek, kenapa tadi kok gak terima kasih sama papa? Anak ini menjawab, kenapa ma pakai terima kasih? Papa pasti sudah tahu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan mengenai ungkapan syukur kepada Allah. Mari kita membuka Alkitab kita dari surat 2 Korintus pasal yang keempat ayat 15 sampai 18. Saya akan bacakan. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu, kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Surat 1 dan 2 Korintus ini selain berisi penjelasan kepada orang-orang yang menentang dan memfitnah Paulus sebagai rasul palsu saat itu, rupanya surat ini juga mencatat mengenai ungkapan syukur Paulus. Dia bersyukur kepada Allah atas penghiburan yang dikaruniakan Allah di tengah-tengah masalah yang dihadapinya. Di tengah-tengah penderitaan untuk Injil, dan hal ini disampaikan juga untuk menghibur jemaat Korintus saat itu yang mengalami masa-masa sulit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan perhatikan di ayat 15. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Di sini kita melihat bahwa kasih karunia itu menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur. Menyatakan bahwa sesungguhnya ada hubungan yang jelas antara yang namanya kasih karunia dengan ucapan syukur. Kalau kita melihat kasih karunia itu berarti Allah yang memberi itu tidak berkewajiban, sedangkan kita yang menerima sesungguhnya tidak mempunyai hak. Kasih karunia itu diberikan Allah kepada kita yang sesungguhnya tidak layak dan kita tidak pantas untuk menerimanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam ayat ini kita melihat ada kata semakin banyaknya orang yang menjadi percaya menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Konteks kata percaya di sini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan orang yang menjadi percaya itu adalah orang yang
mengalami kasih Allah. Jadi bisa dikatakan semakin banyak orang yang mengalami kasih Allah. Ini menunjuk kepada hubungan antara kehidupan yang diselamatkan dengan pengucapan syukur. Sekali lagi kita garis bawahi, ada hubungan antara kehidupan yang diselamatkan dengan pengucapan syukur. Keselamatan itu dianugerahkan oleh Tuhan agar ucapan syukur itu semakin melimpah. Mereka yang hidupnya masih seringkali mengeluh, masih kurang bersyukur atau bahkan tidak mau bersyukur, sesungguhnya adalah orang-orang yang belum memahami besarnya kasih anugerah yang Tuhan berikan. Orang-orang seperti ini sama halnya dengan orang-orang yang belum sungguh-sungguh mengalami kasih Allah, orang yang hidupnya seperti mereka yang tidak mengenal Allah. Nah, ketika seseorang itu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, ia bukan bersyukur kepada suatu hal yang baik atau sebuah keberuntungan, atau bahkan bersyukur berterima kasih kepada manusia yang sudah berbuat baik, sudah berjasa kepadanya. Tapi kita melihat yang lebih utama, hal yang lebih dalam di sini. Ketika orang bersyukur, orang berterima kasih kepada Allah, sesungguhnya ia sedang bersyukur kepada pribadi Allah sendiri. Sebagai Allah yang selalu hadir, menyertai, menyatakan kasih-Nya, kebaikan-Nya, pemeliharanya bagi umat-Nya. Seseorang sungguh-sungguh bersyukur ketika menyadari bahwa ia sebenarnya nggak layak menerima apa yang diterimanya. Tuhan, saya ini sebenarnya nggak pantas menerima apa yang saya terima ini. Bisa saja orang itu adalah orang yang berkekurangan menurut ukuran dunia. Namun, sesungguhnya melalui hidupnya yang melimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan, ia kaya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, berapa banyak orang yang masih mengejar kekayaan materi, tetapi Allah melihatnya miskin di hadapannya. Berapa banyak juga orang yang punya kemampuan, orang yang punya keahlian, kecakapan, kepandaian yang begitu luar biasa, namun justru menjadi tertekan. Ia menjadi stres karena tidak merasa puas. Bahkan dia bersusah payah mengejar pencapaian tertentu dalam hidupnya. Dunia ini, dunia yang berdosa ini, menjanjikan kebahagiaan, menjanjikan kelimpahan hidup yang sesungguhnya palsu, yang semu. Di mana untuk bersyukur itu semua tergantung dan dikendalikan oleh keadaan yang baik. Baik atau tidaknya keadaan hidup seseorang. Baik atau tidaknya kondisi kesehatan seseorang. Cakap atau tidak cakapnya seseorang. Sukses atau tidak suksesnya seseorang. Dan lain sebagainya. Nah, tapi mari kita melihat kembali bagaimana kita belajar dari Paulus. Di sini kita melihat kalau sempat dinyatakan di ayat selanjutnya, di ayat 16, bahwa ada kondisi yang merosot, ada kemerosotan, penurunan yang dialami oleh seorang Paulus. Nah, berapa banyak orang yang tidak sanggup menghadapi yang namanya kemerosotan, penurunan. Contoh kata itu misalnya penurunan kondisi fisik, ya, kerusakan badani yang semakin menurun dari hari demi hari. Lalu sebagian orang juga kita melihat bahkan berusaha untuk hidup melawan kodrat dengan menolak tua. Ada orang-orang yang merasa stres dengan kondisi kesehatan mereka. Aduh, saya kok sering sakit-sakitan, saya tidak sekuat dulu, saya tidak segesit dulu dalam bekerja, dan lain sebagainya, seiring bertambahnya usia. Nah, tapi kita melihat di sini sebaliknya yang terjadi dengan Paulus. Dia tidak menjadi khawatir, dia tidak menjadi putus asa, tidak menjadi kehilangan harapan dengan kemerosotan yang dialami. Kenapa Bapak Ibu bisa demikian? Ya, karena dia tahu dengan pasti bahwa di balik semua itu, ya, ada hal yang lebih besar, ada hal yang lebih utama, yaitu manusia batiniah yang justru semakin diperbaharui. Ucapan syukur karena anugerah Allah ini akan membawa kita untuk tidak menjadi tawar hati dalam menjalani kehidupan kita yang seringkali diwarnai dengan kesulitan, masalah, ataupun penderitaan. Kenapa? Sebagaimana kita belajar dari Paulus.
Karena ada sesuatu yang lebih besar daripada yang terjadi sekarang ini. Ada sesuatu yang lebih besar daripada hal-hal yang mungkin kita lihat menurun atau merosot. Ucapan syukur karena anugerah Allah itu justru akan membawa kita melihat hal-hal yang tidak kelihatan, hal-hal yang kekal. Itu lebih daripada hal-hal yang kelihatan atau sementara. Bapak Ibu yang terkasih, saya tidak tahu pasti apa saat ini yang sedang kita alami. Tetapi di balik semua itu, kita boleh melihat, kalaupun ada penurunan, kalaupun ada kemerosotan, hal-hal yang membuat kita merasa putus asa, merasa saya kok tidak sekuat dulu, merasa saya kok tidak secakap segesit dulu. Ada hal-hal yang ingin kita capai, namun yang terjadi adalah sebaliknya. Justru kemunduran atau penurunan, bahkan kita kehilangan daya melihat semua itu tidak sesuai dengan harapan kita. Mungkin berkaitan dengan usaha, kerjaan kita, bisnis kita yang semakin menurun, ataupun berkaitan dengan karir kita, berkaitan dengan masalah-masalah pribadi kita melihat tidak ada hal-hal yang berkembang secara nyata, hal-hal yang maju secara nyata. Baiklah, mari kita melihat kembali. Ada hal yang lebih utama, bahwa anugerah Tuhan, keselamatan di dalam Kristus, itu membawa kita untuk semakin melimpah, belajar untuk bersyukur. Dan kita boleh dibawa untuk melihat hal-hal yang sementara ini, itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan hal-hal yang kekal. Tuhan lebih menginginkan agar kehidupan rohani kita, manusia batinnya kita semakin dibaharui dengan hidup semakin bersyukur kepada Allah. Mari kita sama-sama mengamini hal ini dan kita terus memohon kiranya Allah sumber segala berkat itu memberikan kita kemampuan terus menuntun kita kepada kehidupan yang semakin melimpah dengan ungkapan syukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih melalui kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan dan menuntun kami, mengoreksi hidup kami. Tuhan, kami boleh melihat akan anugerah Tuhan yang begitu besar. Dan justru melalui anugerah itu semakin mendorong kami untuk terus bersyukur, bahkan semakin melimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau selama ini kami lebih melihat hal-hal yang kasat mata, hal-hal yang kelihatan, dan itu membuat kami merasa terpuruk, merasa kami merosot. Tapi Tuhan yang terus membangkitkan kami, mengingatkan kami untuk dimampukan melihat hal-hal yang kekal, untuk terus bertumbuh dalam manusia batiniah kami, bertumbuh dalam manusia rohani kami yang semakin dibaharui dengan belajar hidup semakin bersyukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini, seluruh pergumulan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.